Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan bicara mengenai kata standar. Kata standar itu kata yang sering kita dengar dan itu berlaku di dalam kehidupan manusia. Manusia kalau dia memiliki barang, itu mesti ada standar yang bisa atau yang harus dicapai untuk digunakan Bapak Ibu. Begitu juga kalau Bapak Ibu atau kita semua melakukan satu atau membuat satu produk yang akan dipublish atau dijual ke umum, ada standar yang perlu dipenuhi. Berbicara mengenai standar kalau konteksnya adalah produk, di negara ini ada yang dikatakan SNI Bapak Ibu, Standar Nasional Indonesia. Jadi produk yang dihasilkan yang akan dijual ke publish atau ke masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, kalau bicara tentang standar Bapak Ibu, begitu juga kita orang percaya. Di dalam kehidupan orang percaya ada standar yang harus dipenuhi sampai kita dikatakan orang percaya. Orang percaya yang dimaksud di sini adalah orang Kristen. Di saat kita bicara mengenai orang Kristen, berarti kita bicara tentang pengikut Kristus. Jadi jelas Bapak Ibu, standar orang percaya yang percayanya kepada Kristus, berarti standar hidupnya harus sama dengan Kristus itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus mengatakan bahwa Paulus mengikuti teladan Kristus. Tidak berbeda dengan kita sekarang. Di saat kita katakan bahwa diri kita adalah orang percaya, berarti standar hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Di kitab Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus katakan siapa? Bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi standar hidup manusia atau hidup orang percaya? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akhir dari ayat ini dikatakan orang tidak mungkin sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Dengan demikian jelas Bapak Ibu, sebagai orang percaya, standar kita Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dalam hal ini berarti kita mesti mengikuti pribadi Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah contohkan ke kita. Bahkan sudah mengatakan ke kita, akulah jalan. Jalan bukan sekedar untuk kita ketahui bahwa ini jalan. Tapi jalan di sini adalah jalan yang harus ditempuh setiap orang percaya. Kalau dikatakan kebenaran, ini memberi pengertian kebenaran di dalam pengertian. Sebab yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah aletheia, kebenaran di dalam pengertian. Yang Tuhan Yesus juga akui bahwa Tuhan Yesus adalah hidup. Artinya memberikan makna sama kita adalah kualitas. Jadi jelas standar orang percaya adalah kualitas Tuhan Yesus dengan pengajaran yang benar. Inilah yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya yang juga dikatakan sebagai pengikut Kristus. Di dalam Matius 8 ayat 22, ada seorang ahli Taurat. Dikatakan di situ ahli Taurat yang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Artinya ingin mengikuti bukan sekedar membuntuti Tuhan Yesus dari belakang. Tapi memberikan makna ingin hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Ingin berkualitas seperti Tuhan Yesus. Di saat ahli Taurat ini ingin mengikuti Tuhan Yesus. Dan ahli Taurat ini bertanya,
bolehkah tidak saya mengikut Tuhan Yesus? Jawab Tuhan Yesus bukan boleh atau tidak boleh Bapak Ibu. Tapi dijawab di Matius 8 ayat 20. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini jelas mengatakan meneladani hidup Tuhan Yesus tidak berharap pada apa-apa. Karena hidup Tuhan Yesus di dunia ini juga tidak menjanjikan apa-apa dalam hal materi. Jadi kalau kita masih ingin hidup sebagaimana atau ingin mengikuti teladan Tuhan Yesus, tidak ada harapan atau jangan kita berharap kita memiliki apa-apa yang dunia sediakan. Kalau standar kita Tuhan Yesus tidak adalah unsur duniawinya sama sekali Bapak Ibu. Yang ada bagaimana meneladani Tuhan Yesus, cara hidup Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, dan kualitas Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak menjanjikan satu hal yang lebih mendalam yang perlu kita garis bawahi di sini. Malah Tuhan Yesus mengatakan di kitab Lukas 13 ayat 24, masuklah, berjuanglah ke jalan yang sempit. Ini kalau mau mengikuti Tuhan Yesus. Jadi betul-betul standar Tuhan Yesus siapkan yang harus kita teladani, bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Dikatakan di situ, masuklah ke jalan sempit. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak dapat. Kenapa? Karena banyak orang yang mengikuti Yesus tapi masih memiliki keinginan-keinginan yang tidak sesuai. Artinya tidak sekualitas dengan Tuhan Yesus. Karena tadi Tuhan Yesus katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat bahkan untuk menaruhkan. Artinya tidak ada harapan untuk dunia ini kalau mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan jalan sempit di sini adalah jelas kita harus merubah cara berpikir kita. Kalau kita masih memiliki keinginan dunia ini, apalagi kalau kita datang mengikuti Yesus untuk meraih dunia ini, tidak mungkin sampai Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin bisa kita mengikuti teladan atau meneladani Tuhan Yesus. Sebagaimana Paulus katakan, Paulus sendiri meneladani kehidupan Kristus. Ini bukan hal yang mudah dan yang menjadi masalah sekarang, inilah standar kekristenan. Inilah standar orang Kristen, pengikut Kristus, orang yang percaya sama Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak memiliki standar seperti ini, ada baiknya untuk tidak mengakui bahwa kita nih orang Kristen atau pengikut Kristus. Sebab seorang Kristen, seorang percaya sama Tuhan Yesus, kualitas atau standar hidupnya, standar yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Memiliki kebenaran dan kualitas yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Dan ini bukan jalan yang gampang. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan jalannya sempit. Harus berjuang. Berjuang dari apa? Dari keinginan-keinginan yang tidak sesuai, dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Makanya tadi dikatakan juga jalannya sempit. Tidak mudah, tidak sembarangan mengaku kita orang percaya atau pengikut Kristus. Karena standar yang harus dipenuhi tinggi. Saya tidak menyatakan bahwa Tuhan Yesus sama dengan produk, tidak. Tapi kualitas baik, pasti standarnya juga tinggi. Begitu juga orang percaya. Kualitas kita, kualitas Tuhan Yesus. Dan ini tidak mudah, tapi bisa. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.